Aduh, aduh. Oh, iya. Astagfirullahaladzim, kalem aja pak. Ampun tuh orang ya. Udah kayak mobil aja. Ya Allah. Biar main potong aja tuh. Bingung saya tuh. Kebelet pup kali ya. Tuh, ngebahayain orang lain tuh kayak gitu tuh. Tuh. Di sirkuit aja, di sirkuit. Lihat, galu-galan nih, nggak jelas orang ini nih. Ampun deh tuh lihat, kebelet nih orang kayak gini kali nih. Ngebahayain orang lain masalahnya. Tuh, percuma kan ya, nggak bisa lewat juga. Tengilnya, astagfirullah orang ya. Nggak bakal bisa lewat dia. Ngelaksonin, aduh. Sabar, kita mah harus sabar. Kadang di jalan ya kejadiannya ada aja gitu ya. Cek sound. Assalamualaikum sobat. Masih bersama Jai di sini. Saya lagi menuju pulang ya, sobat. Oh ya, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobat semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, serta dilimpahkan rezekinya. Amin. Ada yang baru pulang kerja juga. Saya masih di mana nih? Di Jalan Tubagus Angke ya. Ini macet karena ada lampu merah di depan. Oh ya, sobat, mohon maaf di video sebelumnya saya gagal apa ya? Gagal record pakai handphone ya. Kayaknya jacknya itu nggak kebaca di handphone saya, di handphone Samsung ya. Memang mic-nya itu mic mic biasa ya, yang murah meriah. Nanti mungkin next kita coba lagi ya. Jadi full di video sebelumnya pakai mic bawaan Akaso ya, Akaso V50X. Memang sih lumayan jelas ya sebenarnya. Pas saya lihat videonya, kedengarannya lumayan jelas, cuma apa ya, noise aja ya, agak berisik ya. Memang suara-suara di luar masuk ya. Bedanya dengan B Pro 5 Mark 3S itu apa ya, dia sunyi ya, cuma bunyi desis angin gitu, sama suara saya aja gitu. Pas pakai Akaso lumayan ya, suara kanan kiri atas bawah kena semuanya. Oke. Oh ya, yang new ini lumayan lebih bagus ya kayaknya soundnya ya, suaranya gitu ya, dari mic-nya, karena memang sudah Type C. Kalau pingin kita ganti pakai yang 3 ukuran 3,5 jacknya, paling kita beli apa ya, konverter ya. Saya belum coba juga sih. Ini kedengeran nggak, sobat? Soalnya ini saya pindah ya mic-nya di dekat mulut saya di atas. Kalau pas berangkat di video sebelumnya itu di samping kanan. Cuma kalau sekarang agak ketutup. Sama apa, pelindung helm di atas mulut kan ada pelindung helm ya, full face, agak ketutup. Mungkin
lebih baik ya anginnya, tapi suaranya nggak tahu nih jelas atau nggak. Oke. Kita agak bingung ya kalau Akaso, dia nggak ada indikator lampu menyala di depannya ya. Oh ya, di video sebelumnya ternyata parah banget ya, settingan saya berubah, entah kepencet atau apa ya, AIS nya atau stabilizernya malah off. Aduh, kata saya. Jadi pas hasil videonya agak pusing dilihatnya gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan ini nggak berubah ya. Kita coba masih di resolusi 1080 30 fps, stabilizer on ya. Mudah-mudahan nggak off lagi ya. Exposure -3 karena ini masih cerah banget. With balance on ya kalau nggak salah ya, lupa saya. Oh. Tuh hati-hati be, agak ngeri ya. Oke. Oh iya, lupa nih saya, handphone saya ke bawah nggak ya? Ntar melipir sebentar ya. Kita cek, mumpung belum jauh gitu kan. Mudah-mudahan sih udah dimasukin ke tas. Kalau saya suka lupa. Oke, melipir dulu deh. Bentar di sini. Agak adem nih. Oke, kita masih di ini ya, sobat. Masih di mana? Di Jelambar. Sebentar. Oh, oke, masuk. Aman. Yang saya bilang harus berhati-hati ya, karena memang tuh kelihatan kan yang bawa motor, apa namanya, pembatas pinggiran jalan itu kurang tinggi. Karena memang diperuntukkan untuk mobil sih ya, bukan dilewati sama jalur motor gitu. Masya Allah, cerah banget ini. Silo. Gini nih, kalau nggak pakai double visor, agak sedikit nunduk nggak apa-apa ya, sobat. Ini silo banget saya. Ini kacamata saya sudah berubah abu-abu, tetap aja nih, apa namanya, nggak ke cover juga silonya. Macet di lampu merah apa nih, pesing ya. Saya beli konverter yang agak murah tuh, sempat kemarin berapa belas ribu ya. Kira-kira kebaca nggak ya? Nanti saya coba deh. Oh, Masya Allah, azan. Memang kalau sudah di jalan dan mogot agak susah ya untuk melipir gitu ya, karena memang jalurnya ya jalur bukan banyak gang kayak gitu. Udah lurus ya lurus aja. Silo banget nih. Gimana tampilannya, sobat? Ikutan silo juga nggak nonton nih? Ini lihat tulisan lagi ya. Hidup itu indah jika kita selalu bersyukur atas semua yang ada. Kang Deddy Mulyadi. Tapi memang ya, hidup ya memang harus bersyukur ya. Apapun yang kita dapat, apa yang kita terima, apa yang kita punya gitu ya. Soalnya kalau nggak bersyukur, apa ya, kurang aja bawaannya pasti gitu ya. Nih bus berhenti nih. Ayo semangat be, goyasnya mantap nih. Saya salut lah buat orang-orang yang bawa sepeda gitu ya di jalur dan mogot gitu, atau mungkin di bekerja bawa sepeda, luar biasa gitu. Oh iya, ada juga yang pakai skuter ya. Terus sempat viral juga tuh video-video skuternya tuh, jadi konten creator. Nah, ini dia nih, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, banyak tukang jualan di sini ya. Coba Pak Pram dan Bang Dul nih, coba Jakarta Barat ini,
petugasnya Pak Wali Kota Jakarta Barat ya. Nih. Langsung Pak Gubernurnya aja yang turun ya. Ke sini tuh. Bahayanya sih, nah kalau ini enak tuh bisa berhenti tuh kan, masih ada menjorok ke dalam tuh, ada jalanannya dikit. Tuh kayak gini nih. Bahaya nih kalau jalur dan mogot sebenarnya. Mulai agak-agak rip-rip ngantuk gitu. Bisa nggak lewat sini nih? Tuh awas ada motor, bahaya nih. Oh, oke. Dapat kanan. Oke, kalau saya sih masih ngasih sen sih, walaupun apa ya, mepet kali ya. Selalu kebiasaan kanan kiri gitu. Karena suka lupa ada tuh sennya. Nih kalau dari Jakarta Barat tuh rata-rata memang bawa barang-barang banyak kan ya. Kurirnya tuh banyak tuh sebelah kiri tuh tadi. Kurir ojek online. Ayo masuk Om, ayo. Ya memberi jalan orang lain kan cuma beberapa detik kan nggak apa-apa ya. Kalau saya sih kalau kita ngasih gitu ikhlas, insya Allah nanti pada saat kita butuh jalan ya ada aja balasannya. Oh ini si abangnya bawa barang. Ini enak nih, double visor nih. Oh NHK ternyata ada double visornya itu ya, full face ini ya, NHK lama kayaknya. Aduh, orang tuh ada aja masih ya pipis sembarangan, kenapa sih? Makanya tadi pas pom bensin gitu, kalau berasa pipis gitu kan, itu kan kalau kayak gitu kan nggak peduli lingkungan ya, bakteri lah, kotor lah, aduh, ngerusak apa ya, merusak lingkungan gitu. Ada aja tuh yang Pepsi di pinggir jalan tuh, aduh, habis pikir saya. Ini murni jaya. Dulu waktu masih zaman kuliah tuh ya, pengalaman sedikit cerita, pengalaman tentang Murni Jaya bus ya. Dulu saya kalau ke kampus tuh kalau nggak Murni asli gitu ya. Terus Arimbi juga ada, cuma mahal Arimbi. Jadi paling pilihan kita tuh Sadar, terus sama Murni Jaya, Murni ya, terus sama asli Prima, asli bus tuh. Murni itu warna merah, asli itu warna hijau, hijau biru ya, hijau ya kalau nggak salah, lupa saya. Terus Sadar tuh putih hijau gitu ya, tapi nggak Sadar itu bawahnya. Wah, Sadar itu paling kacau tuh kalau ke arah Banten tuh ya. Saya kuliah di mana, di Serang ya. Itu kalau kesannya ya, saya untungnya sih ngekos gitu, jadi nggak tiap hari saya naik bus. Julukan saya buat bus itu Ferrari merah ya, karena warnanya merah, Ferrari merah. Padahal bus ya, apa namanya, itu kebut-kebutan rata-rata jalan ke sana tuh, luar biasa pokoknya deh. Dan banyak juga ya memang yang kecelakaan gitu. Dan pengalaman waktu itu pernah sempat gangguan gitu busnya tuh. Saya kalau nggak salah naik apa itu, asli kalau nggak salah ya, Murni. Pada saat itu entah itu tali gasnya atau tali kopling atau gimana, nyangkut atau gimana ya, bunyi itu kan. Tapi nggak ada tenaga, mobilnya ngegerung gitu kan. Waduh, kita rame-rame berhenti di pinggir jalan di parit itu, saya loncat ke parit. Akhirnya sepatu saya kena lumpur gitu kan. Saking paniknya takutnya itu meledak kan mobil. Saya kan nggak tahu ya namanya mobil kerusakannya apa aja gitu kan. Saya takut meledak, namanya di bus kan nggak bisa keluar dari bus, gimana coba bayangin. Saya loncat pas mobil berhenti, pas itu mau langsung lari-larian loncat. Saya nggak mikirin kemana-mana lagi deh, yang penting saya jauhin tuh busnya. Alhasil saya nginjek lumpur. Aduh, udah mau berangkat ke kampus lagi gitu kan. Itulah pengalaman. Ada lagi kalau ini Murni kalau nggak salah itu, kacanya tuh tempelan kaligrafi tuh ya, buat ngehalau silau atau panas tuh. Aduh ampun nih, racing berisik banget ya. Meika Kaso ini kan tembus kemana-mana ya, itu kaplek kayak gitu. Aduh. Nah, suatu ketika
Itu sopir sama kenek kan biasanya. Bagian anak jalan itu kencang gitu, tiba-tiba tuh jatuh itunya, kaligrafinya tuh, yang bagian atasnya, tempelan atasnya kan nyangkut tuh, ketutupan deh tuh apa kaca supirnya. Parah banget deh. Aduh, panik, apa supirnya panik, minta tolong keneknya, dia kan nggak bisa kan ngebenerin, minta tolong keneknya apalagi keneknya panik juga kan. Ya udah domel-domelin tuh keneknya, ditempelin, ngomong-ngomong pakai bahasa Sunda dah, akhirnya ditempelin. Udah tuh jalan lagi, enggak lama jatuh lagi. Wih, itu langsung dicabut tuh. Luar biasa tuh pengalaman tuh, kocak banget. Cuma bahaya kan itu, hal yang lucu tapi bahaya. Ini putar balik, wah nggak dapet nih truk. Hati-hati sobat, sini juga banyak yang kecelakaan di sini nih. Kadang nggak sabar nih, lihat motor-motor ini tuh. Nah, kan nggak nyampe 1 menit ini kalau nunggu. Mengejar waktu biasanya. Kalau bulan puasa sih enak ngejar waktu buat buka puasa ya. Tapi memang apa ya, ngejar waktu pengen sampai rumah cepet-cepet gitu ya, istirahat lah pertama, terus sama pengen ketemu keluarga gitu kan. Tapi kan bahaya gitu, kejar kecepatan gitu buat keluarga, akhirnya kalau kenapa-napa di jalan kan nggak ketemu keluarga juga gitu. Amit-amit minzalik ya. Ya oke nih, kita ke arah Poris. Kita nanti bakalan lewat rel kereta Poris, jalur kereta ya. Ini jembatan yang setiap kita berangkat ya. Itu ada sungai berlimbah gitu kan. Itu sungai warna hitam. Terus kadang-kadang juga ada kayak snow-snownya gitu kan. Saljunya gitu situ tuh. Busa-busa gitu tuh. Oh ya, ini kebetulan kereta lewat. Nggak tahu nih, kereta bandara atau KRL biasa. Ini lumayan lama nih. Oke sobat, bising nggak ya? Ini masih jelas kan suara saya? Beberapa kali sih ngebenerin buff saya suka turun. Tuh lihat, oh KRL biasa ya, bukan bandara. Mungkin nanti hari apa ya, hari Jumat mungkin ya, kerja ini kan hari Rabu. Hari Jumat insya Allah saya sama anak-anak sama istri, saya kan kerja sama istri, anak kita aja ke tempat kerja. Insya Allah naik kereta kita. Kalau naik motor kan nggak muat ya. Tapi kalau nggak naik kereta ya, mau nggak mau bawa mobil ya. Bawa mobil ini macet sih ya, cuma macet juga ya, namanya mobil kan ya, adem aja. Ini saya juga bingung nih, di sini opangnya tuh, aduh, makan jalan tuh kan, di sini tuh masih jalan. Sedangkan di sebelahnya itu kan ada penitipan motor juga sampai depan lagi kan, tuh makan jalan juga kan, udah nggak boleh kan. Nah ini nih, aduh, lawan arah nih, gerobak. Terus bingung ya, kalau gue ngelawan arah dia lewat mana lagi, terbaliknya jauh. Kalau gerobak masih kita maklumin sih, banyak motor yang Pampers. Ini paket Pampers nih. Waduh, nggak dapet. Oke, nyangkut nih, tuh yang begitu tuh. Kebetulan nih jalanannya kagak luas ya, Poris tuh. Ya kadang-kadang tingkat kesadarannya susah sih. Nah, nih Ninja nih,
motor, salah satu motor yang saya suka gitu ya. Tapi sampai sekarang apa namanya, belum pernah milikin saya. Takutnya tengil saya ya, punya motor kayak gitu saya tengil di jalan gitu, gebar gitu kan, karena bunyinya itu enteng banget menurut saya gitu, enak masuk. Oke. Oh ya, mohon maaf ya sobat kalau misalnya saya agak lemes-lemes gimana gitu ya, karena memang saya bilang kalau pulang kerja tuh udah sisa-sisa energi gitu ya, bahkan di jalan pun pada emosi gitu kan. Kalau kita sih kalem-kalem aja, nyantai gitu. Saya munduran lagi duduknya deh. Wow, kalau bisa duduk di jok belakang nih. Biar kelihatan luas. Prima Jasa Bandung Kalideres AC eksekutif. Pengen juga sih ngetrip naik bus lagi ya. Kalau dulu saya tuh sama istri memang kebetulan demen ngetrip ya. Cuma kita belum terapin ke anak-anak nih. Anak-anak saya laki-laki perempuan gitu ya, dan masih SD gitu. Ini baru kita mau ajarin untuk ngetrip gitu, backpackeran gitu ya. Ini insya Allah nih liburan ini nih. Saya dulu sama istri hampir setiap tahun ya kita ada planning untuk nge-trip gitu, mau itu di dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Tetap aja gitu kita, yang penting nge-trip gitu. Dan kalau dulu mungkin kalau saya sudah mulai nge-vlog gitu ya, atau dokumentasiin video gitu kan, itu udah banyak banget kali kayaknya ya konten-konten saya tuh di mana, di setiap kali ngetrip. Tapi yang paling berkesan buat saya sih memang apa namanya, itu Nusa Penida ya, dalam negeri. Tapi wah luar biasa tuh, nggak tahu ya, saya seneng banget ngetrip ke alam-alam gitu ya. Tapi yang pasti pegunungan gitu ya. Kalau laut sih agak kurang saya, karena tadi saya bilang saya agak takut air gitu ya. Kalau udah ngeliat laut gitu kayaknya gimana gitu. Kalau pegunungan kan kayaknya adem gitu, dingin gitu, sejuk gitu kan. Warna hijau itu bikin adem gitu. Bahkan dulu kalau lagi touring-touring ya saya nggak dokumentasiin gitu ya. Padahal kalau dokumentasiin kan banyak banget video saya. Dulu tuh sampai apa ya, masih ada ya kayaknya sampai pakai kamera digital dulu ya. Kamera digital tuh rusak tuh, itu harga lumayan tuh ya. Kalau dulu kan Camdik itu kan harga 5 jutaan gitu kan, itu masih nggak sayang. Tapi kalau sekarang saya action cam gitu harga 2 juta aja mikir gitu kan. Kalau dulu kamera digital tuh Sony gitu kan, itu kan lumayan tuh. Tapi masih ada sih apa namanya, kamera digital terakhir saya sama istri masih ada tuh. Sebelumnya rusak dan saya beli model yang sama, cuma terbaru gitu ya, ada wifi nya, terus ada megapikselnya nambah deh atau apa ya, lebih update lah, lebih bagus gitu dibandingin yang sebelumnya. Kalau salah dulu beli 5 jutaan itu, saya nggak mikir sama istri kan, buat dokumentasiin ya udah beli itu. Karena HP kita HP biasa-biasa aja dulu kan, HP kan megapikselnya juga kan nggak terlalu yang gimana ya, resolusinya juga nggak terlalu wah banget kan, kecuali iPhone gitu kan. iPhone juga kan, iPhone berapa kalau zaman dulu tuh, awal-awal iPhone lah, video aja nggak ada stabilizernya gitu kan. Nanti deh kayaknya masih ada file-file video foto gitu ya di kamera digital.
next bakalan saya saya upload deh. Oke, kita sudah sampai. Tulisannya apa tuh? Tidak ada lelaki miskin di hadapan wanita yang bersyukur. Ih, Masya Allah. Kita baca lagi sebelahnya nih. Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman. Kata-kata hari ini dalam truk ini apa sih, pocong tuh, copong tuh. Aduh, ampun ya. Mau jadi buat ini sih, buat apa? Ngamen mereka ya. Udah Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir. Kita sudah sampai Cikoko. Duh, anak itu, aduh. Tuh orang tua kadang-kadang suka nggak habis pikir saya. Gimana anak dia sih ya, dia yang bikin gitu, dia yang punya gitu anaknya, dia yang jaga gitu kan. Dia diri gitu di motor tuh, aduh ampun. Begitu orang tuanya ngerokok lagi ya, komplit sudah. Oh, terjadi apa-apa baru dia menyesal gitu. Nggak tahu kalau nyesal apa enggak gitu. Kalau saya tegas-tegas saja, saya pedas-pedas saja kalau ngomong. Oke. Kita sudah sampai di Koko lewat nih ya. Jam 4. Oke, ini alhamdulillah lebih cepat ya dari biasanya. Nih kemarin salah nyebut saya. Di Binung tuh bukan Hotel Olive. Ini Hotel Olive nih. Tuh. Yang di Binung itu Yasmin. Udah kenceng, salah lagi saya. Kasih jalan, ayo kasih jalan. Di sini ada sebelah kiri ya, ITB Ahmad Dahlan. Ini nih. Kita sudah sampai Palem Semi. Ini dia. Biasanya busway kumpul di sini gitu. Kecuali ada juga yang dari Poris. Rata-rata berhenti di dari Taman Palem gitu ya. Yang ke Jakarta banyak. Mau ngapain nih mobil? Terbalik apa gimana nih dia? Nggak habis pikir saya kadang-kadang. Biasanya banyak Grab ya, Grab atau Gokar ya, yang kayak gitu-gitu. Nggak ngerti saya apa memang dia bisa mobil. Wah, ini lagi dibikin trotoar, dipagar juga. Coba kalau nggak dipagar gitu, apa? Jadi lapak bisa ya. Orang jualan banyak di situ nanti. Ini ruko Cyber Park, Karawaci Office Park. Oke. Belok kanan, putar balik. Mantap. Silau lagi. Kita menuju Islamic Village sebelum Lipo Mall Karawaci. Yang saya bilang ya, ada pemandangan yang view-nya lumayan bagus gitu ya. Kalau dari atas turun ke bawah tuh, dari jembatan pas ke arah Lipo ya, gedung-gedung gitu kan. Aduh. Oh. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalem aja Pak. Ampun tuh orang ya. Udah kayak mobil aja. Ya Allah. Lihat main potong aja tuh. Bingung saya tuh. Kebelet kali ya.
Tuh, ngebahayain orang lain tuh kayak gitu tuh. Tuh. Di sirkuit aja, di sirkuit. Lihat. Galu-galan nih, nggak jelas orang ini nih. Ampun deh tuh. Tuh lihat. Kebelet nih orang kayak gini kali ini. Ngebahayain orang lain masalahnya. Tuh, percuma kan ya, nggak bisa lewat juga. Tengilnya, astagfirullah orang ya. Nggak bakal bisa lewat dia. Ngelaksonin, aduh. Sabar, kita mah harus sabar. Kadang di jalan ya kejadiannya ada aja gitu ya. Ini kita pecahan dari tol ya, masuk ke jalan. Hey yo. Oke, masuk. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Tuh. Karena jalan juga saya kadang-kadang suka kepancing emosi juga gitu. Nih dia view-nya bagus kan. Masya Allah. Lipo Karawaci di depan tuh ya. Oke. Ini UPH. Belum jam pulang kali ya. Bis jam pulang juga rame biasanya. Ini lampu merah PH. Ini Benton ya, teman-teman. Sobat, ini bisa nongkrong di sini. Yang belum tahu Lipo Karawaci. Oke. Hati-hati Pak. Bang, hati-hati Bang. Oke. Ini di Karawaci. Cinepolis. Max Kopi juga ada di sini tuh. Ya. Ini Terano, Nissan Terano. Ini keren sih mobilnya gitu ya. Ini mobil tua tapi tetap keren gitu. Cuma agak nguyup gitu ban bakarnya. Kalau cuma sekedar hobi sih, buat mainan sih silakan. Tapi kalau buat harian Oke. Misi Pak. Oke. Kanan kita, karena ada rumah buah. Dari rumah buah. Ini ada Taman Beverly Golf. Ini rumah-rumah besar-besar ya, sobat. Sini. Oke. Sini Rumah Sakit Siloam. Buat yang belum tahu, Tangerang di mana Rumah Sakit Siloam. Itu tepatnya di Karawaci. Sebenarnya ada dua ya. Satu lagi di Kelapa II, arah Gading Serpong tuh ya. Oke, ada yang nyebrang. Lampu merah. Lanjut. Anginnya kedengeran nggak anginnya? Kenceng banget tuh. Ini motor saya aja ketahan. Ini ada apartemen nih, belum jadi nih. Oke, kita belok kiri. Dulu memang ojol banyak banget tuh. Seperti biasa kita lewat Jalan Raya Binong. Ini lihat nih,
dilarang buang sampah sembarangan di area ini. Tuh lihat tuh. Tadinya tuh banyak nih yang buang sampah di sini nih. Nggak ngerti lah orang-orang. Kesadarannya rendah banget. Deh. Ini Hotel Binong. Sini banyak kabel-kabel ngejulur ya. Saya juga nggak tahu nih kabel listrik atau kabel, kayaknya sih kabel Telkom ya. Rumah saya daerah Binong. Buat sobat yang mungkin main ke Tangerang, mungkin dari Karawaci, boleh di kontak-kontak saya. Kita kopdar, ngupi-ngupi bareng gitu kan, sharing-sharing. Kalau apalagi saya diajakin touring gitu, oh dengan senang hati saya. Kuy aja. Oh tuh kan, ini tuh lebih apa ya? Ini tuh lebih badak ya ininya, apa namanya, baterainya ya, dibandingkan Bipro. Akaso lebih tahan lama. Oh ini ke kanan Taman Ubud. Tuh, karena ini jalurnya memang pas ya. Jadi memang agak padat gitu. Sini tuh agak rapat kalau untuk mobil motor. Depan Hotel Sahid Mutiara. Dulunya tuh Paragon nih. PSC ya, PSC nih buat olahraga nih, badminton. Ada biliar juga, ada cafe juga di sana. Enak loh tempatnya beneran. Ada apa nih? Wih, lihat. Helm kayaknya masih mulus banget dah. Baru ini kayaknya. Lihat. Dove gitu ya. Kalau Dove yang kayak gitu masih mulus begitu, baru. Kalau Dove ada aja tuh baretnya. Bakso super tetelan dan mie ayam. Oh baru nih. Ini belok kiri Saribumi ya, perumahan Saribumi. Oke, coba bahan bakar kita berkurang 1 bar ya. Tadi juga naik turun ya. Besok insya Allah masih cukup lah. Kita jam 4:20 sudah sampai Binong ya. Oh, banyak yang buka laundry di sini ya. Karena memang padat penduduk ya. Nah, untuk saya pemirsa.
Tapi ya alhamdulillah ya, selama jalan saya sendiri ngevlog gini, jadi sih ngoceh, jadi nggak ngantuk-ngantuk amat gitu. Biasanya di jalan Darmogo tuh ya, lurus gitu, saya sampai merem, yang saya bilang kan micro sleep. Duh, Mas Badut. Nih, kayak gini nih, jalanan ini kan memang pas-pasan ya. Kalau ada mobil berhenti ya, udah pasti kesendat jalanan sini tuh. Karena lewat kendaraan, wih, apa tuh? Roda 3 apa tuh? Kita udah mau sampai rumah ya. Ini masih cukup nih kayaknya. Nggak lowbat ya. Berarti ya Akaso boleh lah. Saya punya baterai cadangannya 1 kan Akaso ya. Cukup juga ya. Ya kalau ke puncak sih 2 jam ya, putus nyambung ya maksudnya. Ini sengaja saya tes itu kan full, jadinya saya record gitu ya dari awal. Cuma memang nggak dari rumah sih ya, kita sudah melewati ya 15 menit 20 menit ya dari rumah gitu kan. Memang khawatir ya, seperhitungannya nggak dari rumah ya. Kenapa? Karena perhitungannya ya 1 jam lah ya, 1 jam gitu. Kalau dari Palem Semi ke tempat kerja saya kurang lebih 1 jam gitu patokannya. Masya Allah, nyampe sini kita masih terang benderang gitu kan. Enak nih, anak-anak saya libur sekolah gitu ya. Tapi tadi lagi ada acara sama istri. Wow, lihat layang-layang, kelihatan nggak layang-layang? Coba tuh, wow, buntutnya panjang-panjang. Sekedar informasi ini Puskesmas Binung ya. Oke. Pertigaan Dumpit. Kita sudah mau sampai. Oke. Sobat, terima kasih sudah nonton video saya, sudah mengikuti sampai akhir. Yang belum subscribe boleh di subscribe, boleh di share, komen silakan komen, caci maki aja. Jadi like jangan lupa. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Semoga selalu diberi kesehatan, jauh dari segala macam mara bahaya, selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Wassalamualaikum. Bye bye semua.